Para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa kembali dalam Sapaan Gembala GKI. Kalau kita ditanya seberapa jauh kita akan berjalan, kita mungkin mengatakan tergantung kemana tujuannya. Atau ketika kita ditanya seberapa jauh kita akan berjalan dalam perjalanan kehidupan kita mengatakan bahwa tergantung Tuhan, seberapa lama Dia akan mempercayakan hidup itu kepada kita. Tapi kalau kita ditanya seberapa jauh kita akan berjalan, terkait dengan kondisi kita saat ini, di tengah pandemi yang kita tidak tahu sampai kapan berakhirnya. Pertanyaan ini tidak mudah kita jawab. Karena ini bukan bicara soal jarak tempuh atau waktu tempuh secepat apa kita berjalan. Tetapi di sini mau mengajak kita untuk berjalan dalam iman. Dalam kekristenan kita selalu diingatkan, berjalan dalam iman ini artinya menjalani hidup ini. Hidup itu harus terus maju ke depan. Dalam kondisi apapun juga, kita tidak mungkin mundur ke belakang. Dan ketika kita menjalani hidup, apalagi ketika hidup yang tidak mudah, hidup dalam iman mau mengajak kita, sekalipun harus tertatih-tatih, mungkin kita harus stop sementara, atau juga ketika kita harus jatuh, kita diajak untuk mari bangun lagi. Dan disinilah kita diajak bahwa hidup dalam iman, berjalan dalam iman, adalah perjalanan yang memiliki daya tahan sekaligus daya juang untuk menjalaninya. Dan para sahabat, ketika kita bicara tentang perjalanan hidup yang tidak mudah, selalu ini dianalogikan dengan berjalan dalam kegelapan. Dan kalau kita disuruh memilih, rasanya kita lebih nyaman, kita lebih memilih hidup berjalan dalam terang. Kalau bisa jalan pagi, kalau bisa jalan siang hari, tidak berjalan dalam kegelapan. Para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berjalan dalam gelap, kadangkala ini tidak bicara tentang saya bisa memilih terang dibandingkan gelap. Karena perjalanan hidup harus kita akui tidak selalu berisi dengan hal-hal yang menyenangkan. Kita senang selalu perjalanan begitu mudah. Kadangkala harus kita akui bahwa kita tidak bisa memilih, bahwa kita tiba-tiba saja datang persoalan, pergumulan, badai hidup. Dan disinilah sebenarnya kadangkala kegelapan itu, hidup di dalam gelap, berjalan dalam gelap, bukanlah pilihan dalam hidup ini. Saya ingat Barbara Brown Taylor di dalam bukunya Berjalan dalam Kegelapan, dia mengatakan bahwa iman yang berjalan dalam kegelapan mau mengajak kita untuk menerima kegelapan sama seperti terang. Karena dalam kegelapan juga kita akan menemukan hal-hal yang indah. Sama seperti perjalanan hidup pada saat berjalan dalam terang. Kita melihat yang indah. Maka dalam gelap pun kita bisa menemukan banyak hal yang indah dalam gelap itu. Misalnya saja, dalam gelap itu, itulah saatnya di mana kita tahu bagaimana menjadi orang yang harus berserah penuh kepada Tuhan. Ketika kita tidak mampu melihat perjalanan hidup ini akhirnya seperti apa, ketika kita tidak bisa melihat sampai seberapa besar, seberapa mampu kita menjalaninya, kita tahu inilah saatnya kita untuk berserah penuh kepada Tuhan. Berjalan dalam kegelapan juga memiliki keindahan, karena disitulah kita tahu artinya bersyukur, bahkan untuk hal-hal yang sederhana. Mungkin pada saat hidup ini berjalan baik-baik saja, hal-hal yang sederhana kita anggap sebagai sesuatu yang biasa. Tapi hidup dalam gelap, ketika tidak mudah, kita tahu, misalnya saja saat pandemi ini, kita bisa bernafas dengan bebas, lega. Kita mensyukuri bahwa kita mendapatkan anugerah udara yang gratis, kesehatan yang dianugerahkan Tuhan. Dan juga berjalan dalam kegelapan juga. Barbara Brown Taylor mengatakan ada hal yang indah,
Karena disitulah kita belajar untuk berjuang, bertahan di tengah badai, di tengah keadaan gelap itu. Bagaimana kita terus berjalan sampai akhirnya kita menemukan terang. Maka dia mengatakan bahwa hidup berjalan dalam gelap, kegelapan juga kita butuhkan, sama seperti kita membutuhkan terang. Para sahabat, ini juga mengingatkan kita akan apa yang pemazmur katakan di dalam Mazmur 139. Ketika dia percaya bahwa kemanapun juga dia pergi, kemanapun juga dia melangkah, di situ Tuhan selalu hadir. Dia tidak bisa menjauhi roh Tuhan. Maka dia mengatakan bahwa jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah saatnya bagi kita, pada saat kita berada dalam kegelapan ini, berjalan dalam kegelapan ini. Mari kita menikmati, mari kita belajar untuk mensyukuri, berjalan dalam gelap ini. Ada saatnya mungkin kita menarik nafas dan menikmati dalam setiap hembusan nafas kita, menarik dan mengeluarkan nafas itu. Kita bersyukur bahwa kita masih dipercayakan hidup oleh Tuhan. Ketika kita menarik nafas dan menghembuskannya, kita tahu bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita. Ketika kita menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskannya, kita tahu bahwa di sekeliling kita pun Tuhan menganugerahkan berkat-Nya dengan kehadiran sesama kita. Dan ketika kita menarik nafas dan menghembuskannya, kita tahu bahwa hidup itu berharga, bahwa hidup itu dianugerahkan Tuhan kepada semua orang. Dan ini menjadi bagian yang harus terus kita jalani, kita perjuangkan sampai semuanya berakhir. Kita tidak tahu sampai kapan, tapi yang kita tahu, kita berjalan bersama dengan Tuhan yang hidup. Kegelapan tidak akan menguasai kita, karena kegelapan bersama dengan Tuhan akan memampukan kita menuju pada terang itu. Tuhan memberkati saudara-saudara, selamat berjalan dalam kegelapan.